Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neneng Yulista Adelia dari program studi pendidikan ekonomi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan dalam mata kuliah manajemen keuangan. Nah, sebagai seorang pembisnis, laporan keuangan ini merupakan hal yang terkait dengan berjalannya suatu perusahaan. Setiap detail laporan keuangan akan sangat dibutuhkan untuk evaluasi perusahaan, sehingga pembuatan laporan keuangan tidak dapat diabaikan setiap prosesnya. Laporan keuangan juga menjadi acuan bagaimana kinerja perusahaan dalam satu periode. Dengan adanya laporan keuangan bisa diketahui berapa banyak laba dan rugi yang didapat oleh perusahaan dalam satu periode. Oleh karena itu, laporan keuangan merupakan hal yang penting yang perlu dikerjakan dengan akurat. Selanjutnya yaitu pengertian laporan keuangan. Di sini terdapat dua pengertian laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia. Merupakan rangkaian yang menunjukkan posisi keuangan serta kinerja keuangan dalam suatu entitas. Nah, yang kedua yaitu laporan keuangan, merupakan sebuah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan tersebut. Mudahnya lagi, laporan keuangan ini bisa kita artikan sebagai dokumen penting yang berisi catatan keuangan perusahaan, baik transaksi maupun kas, serta pembuatan laporan keuangan ini dilakukan dalam periode tertentu. Biasanya perusahaan akan membuat laporan keuangan ketika periode akuntansi perusahaan mereka memasuki masa akhir. Nah, setiap periode akuntansi ini berbeda-beda ya di antara perusahaan A dan perusahaan B. Nah, ada juga yang dilakukan setiap akhir tahun dan ada pula yang dilakukan dalam beberapa bulan sekali. Kebijakan perusahaan tentang periode akuntansi ini berbeda satu sama lainnya. Yang paling penting dari laporan keuangan adalah semua transaksi dicatat dengan akurat sehingga laporan keuangan memiliki perhitungan yang tepat. Karena keuntungan perusahaan, kerugian, bahkan pembayaran pajak bergantung dengan laporan keuangan. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari laporan keuangan. Pada umumnya, tujuan dari pembuatan laporan keuangan ini digunakan untuk menunjukkan mengenai informasi apa yang akan dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Nah, dalam tujuan itu tadi disebutkan secara detail, ditunjukkan ke siapa informasi keuangan itu, tetapi secara implisit bisa disimpulkan bahwa yang dituju merupakan pihak investor dan kreditor. Adapun di sini menurut pendapat dari PAI, tujuan dari pembuatan laporan keuangan terdiri atas 5 tujuan. Antara lain, di sini terdapat menyajikan informasi ini terdapat 4 pengertian atau 4 pembahasan. Yang pertama yaitu menyajikan informasi yang dapat dipercaya perihal aktiva serta kewajiban dan kapital atau modal perusahaan. Nah, menyajikan informasi yang kedua yaitu suatu informasi pada pengguna laporan guna memperkirakan potensi keuntungan dari sebuah perusahaan. Menyajikan informasi yang ketiga yaitu suatu informasi penting lainnya yang meliputi kegiatan pendanaan investasi. Selain adanya tujuan dari laporan keuangan, di sini pun terdapat fungsi dari laporan keuangan. Nah, pada umumnya fungsi dari laporan keuangan ini sebagai alat untuk membantu perusahaan dalam menilai keadaan keuangan perusahaan. Tetapi di sini ada beberapa fungsi lainnya dari laporan keuangan, di antaranya sebagai berikut. Nah, fungsi yang pertama ini sebagai media review. Financial statement bisa menyajikan informasi atau data yang komprehensif mengenai kedudukan keuangan suatu perusahaan. Nah, hal ini dapat menjadi ulasan tentang keadaan perusahaan secara menyeluruh, terutama pada keadaan keuangan seperti aset, utang, biaya operasional dan yang lain sebagainya. Selanjutnya, fungsi yang kedua yaitu sebagai pedoman membuat keputusan. Nah, salah satu fungsi paling penting dalam pembuatan laporan tentang keadaan keuangan perusahaan yaitu sebagai media pertimbangan
dalam pengambilan keputusan penting untuk perusahaan. Nah, fungsi yang ketiga yaitu membantu menciptakan strategi baru. Nah, financial statement juga bisa digunakan dalam membuat strategi baru oleh perusahaan dalam usaha menaikkan performa usahanya. Nah, adapun fungsi terakhir atau fungsi yang keempat yaitu meningkatkan kredibilitas perusahaan. Perusahaan yang membuat financial statement-nya akan menunjukkan bahwa perusahaan itu sudah menerapkan sebuah sistem perekapan data yang terpercaya, akurat, serta tidak sembarangan dalam pengambilan keputusan. Nah, para pemegang saham tentu akan lebih percaya untuk menginvestasikan uang mereka terhadap perusahaan yang dipercaya dan mempunyai kredibilitas yang baik. Nah, selanjutnya di sini terdapat jenis-jenis laporan keuangan. Sebenarnya ada banyak jenis laporan keuangan di setiap perusahaan. Hal ini karena dalam bisnis ada banyak jenis transaksi yang dilakukan sehingga laporan keuangan memiliki banyak jenis sesuai dengan jenis transaksi yang dilakukan. Nah, di sini terdapat beberapa jenis-jenis laporan keuangan dalam perusahaan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui bagaimana posisi laba dan rugi perusahaan. Laporan laba rugi yang dibuat oleh perusahaan merupakan acuan untuk kondisi perusahaan dan pengambilan langkah selanjutnya bagi pemimpin perusahaan. Jenis laporan yang kedua yaitu laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini juga disebut dengan cash flow perusahaan. Laporan arus kas merupakan dokumen penting perusahaan yang di dalamnya berisi laporan arus transaksi masuk dan keluar perusahaan. Laporan tersebut terdiri dari transaksi dalam periode tertentu. Sumber laporan arus kas ada bermacam-macam, misalnya dari hasil kegiatan operasional perusahaan, kas perusahaan, hingga pendanaan atau pinjaman yang didapat oleh perusahaan. Sedangkan untuk arus kas keluar, sumbernya adalah beban perusahaan seperti biaya operasional maupun investasi perusahaan. Selanjutnya yaitu laporan perubahan modal. Nah, ini digunakan untuk melakukan pelaporan jika terdapat perubahan modal dalam perusahaan yang terjadi pada periode tertentu. Nah, laporan perubahan modal ini berisi tentang besarnya perubahan modal yang terjadi, sehingga perusahaan dapat memiliki gambaran terhadap perencanaan perusahaan ke depan. Nah, jenis laporan keuangan selanjutnya yaitu laporan neraca. Nah, laporan neraca ini sangat penting bagi perusahaan agar bisa merencanakan proyek ke depan. Untuk menyusun laporan neraca perusahaan, terdapat beberapa komponen yang perlu disiapkan, yaitu jumlah aktiva baik berupa harta atau aset, kewajiban berupa hutang, dan ekuitas atau modal perusahaan. Dalam neraca terdapat 3 unsur yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, jenis laporan yang terakhir yaitu laporan untuk laporan keuangan. Tujuan pembuatan laporan untuk laporan keuangan yaitu agar penjelasan laporan keuangan lebih terperinci dan lebih detail saat dibaca. Dengan menyusun laporan atas laporan keuangan tentunya akan memudahkan pembaca mengetahui informasi penting dalam laporan keuangan. Nah, biasanya laporan ini tidak hanya disajikan untuk petinggi perusahaan saja, tetapi biasanya juga dibuat untuk investor yang ingin melakukan investasi pada perusahaan dan perlu memeriksa laporan keuangan perusahaan sebagai proyeksi investasi. Maka dengan adanya laporan ini, proses pemeriksaan laporan keuangan akan menjadi lebih mudah. Nah, yang terakhir yaitu sifat laporan keuangan. Dalam pembuatan laporan keuangan harus disusun sesuai dengan kaidah yang berlaku serta harus didasari dengan sifat laporan keuangan itu sendiri. Menurut gagasan dari Kashmir pada tahun 2014, dalam penerapannya sifat laporan keuangan memiliki beberapa sifat, yaitu pertama bersifat historis. Nah, laporan keuangan dibikin dan disusun dari data masa lalu. Continual financial statement yang dirancang berdasarkan data 1 atau 2 atau beberapa tahun ke belakang atau tahun atau periode sebelumnya.
Nah, yang kedua yaitu bersifat menyeluruh. Nah, laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang ditetapkan serta dibuat selengkap mungkin. Cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.